Oke, baik. Di sini kembali lagi kepada saya di Studio Lima Panggisti. Saya akan menjelaskan terkait pengaruhnya eh, penggunaan sini bisa kita lihat menggunakan chart line chart di mana ketika penggunaan sosial media lebih tinggi, dia akan mempengaruhi dari nilai ujian siswa. Nah, di sini ada nilai koefisiennya korelasi, yaitu adalah minus 0,167, di mana itu merupakan nilai yang sangat kecil, yang berarti terdapat korelasi negatif, lemahnya antara durasi penggunaan sosial media dengan performa ujian. Artinya, semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk menggunakan sosial media yang sia-sia akan menghasilkan nilai ujian yang sangat rendah, di mana grafik menunjukkan tren penurunannya rata-rata nilai ujian seiring dengan bertambahnya durasi penggunaan media sosial. Siswa yang menggunakan media sosial 0 sampai 4 jam per hari cenderung memiliki nilai ujian yang lebih tinggi dibanding siswa yang menggunakan sosial media di atas 4 jam, apalagi di atas 8 jam per hari. Nah, setelah 4 jam ke atas terjadinya penurunan konsisten pada nilai ujian, menunjukkan bahwa media sosial berlebihan mulai berdampak negatif kepada performa akademik. Sebaliknya, ketika kita menggunakan media sosial dengan mengemasnya secara baik dan benar, yaitu menggunakan sosial media di atas 4 jam hanya untuk belajar atau mengikuti kursus atau untuk mencari referensi dari pembelajaran yang telah disediakan, itu akan berpengaruh sangat tinggi untuk performa akademik dibanding kita menggunakan 4 jam ke atas media sosial hanya untuk menyenangkan diri sendiri saja. Itu akan jam idealnya berapa sih Kak? Jam idealnya menggunakan sosial media ini yaitu sekitar 1 sampai 4 jam atau bisa 1 sampai 5 jam per hari, dan juga penggunaan mm, media sosial lebih dari 4 jam ini menunjukkan tren nilai ujian yang menurun drastis. Meskipun penggunaan media sosial ini bukan satu-satunya pengaruh dari nilai ujian siswa, tetapi ketika kita tidak mementingkan dari pemakaian sosial media dan nilai ujian, ini akan sangat berpengaruh besar untuk nilai ujian siswa. Kemudian akan sekian, terima kasih. Untuk report selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fasa Akila. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kesehatan mental pada nilai ujian. Dalam analisis ini, kami mengaji bagaimana kondisi kesehatan mental siswa yang diukur menggunakan skor subjektif dari 0 hingga 10 dan berkorelasi dengan performa akademik mereka. Untuk temuan pertamanya yaitu ada visualisasi bar chart menunjukkan tren yang tak biasa dan tak intuitif. Siswa dengan kesehatan mental yang dilaporkan rendah dengan skor 0 sampai 3. Sedangkan eh, rata-rata nilai ujian menurun secara bertahap pada siswa yang menyatakan bahwa mereka merasa lebih sehat secara mental, yaitu pada skor 7 sampai 10. Untuk interpretasi dan penjelasan kemungkinan ada tiga. Yang pertama, di sini ada tekanan akademik dan stres, yaitu siswa dengan nilai tinggi mungkin berada di bawah tekanan besar untuk berprestasi. Hal ini itu juga bisa mengarah pada tingkat stres tinggi atau kesehatan mental yang lebih rendah. Yang kedua, yaitu ada keseimbangan hidup versus ambisi akademik. Siswa dengan kesehatan mental yang lebih baik mungkin lebih mampu menjaga keseimbangan antara belajar dan kehidupan pribadi. Juga tidak terlalu memfokuskan diri pada pencapaian akademik yang ekstrim. Dan yang ketiga, yaitu ada faktor subjektif dan bias laporan. Skor kesehatan mental ini bersifat self-report atau dilaporkan sendiri sehingga mengandung unsur subjektif. Serta seseorang ini yang perfeksionis mungkin merasa dirinya itu cukup baik walaupun nilai ujiannya tinggi.
Untuk kesimpulannya di sini yaitu hubungan antara kesehatan mental dan nilai ujian itu bersifat kompleks dan tidak bisa dijelaskan hanya dengan korelasi linier. Nilai ujian tinggi tidak selalu berarti kondisi mental itu baik dan sebaliknya. Serta prestasi akademik tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan psikologis. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila Rizky Amanda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh kehadiran ekstrakurikuler pada nilai ujian. Terdapat kolerasi positif terlibat antara attendance percentage, yaitu presentasi kehadiran, dan exam score. Ini merupakan semakin tinggi tingkat kehadiran siswa, semakin tinggi pula kemungkinan mereka mendapatkan nilai ujian yang baik. Dengan rata-rata kehadiran di angka 84,13% dengan standar deviasi sekitar di angka 9,4%, menunjukkan variasi dengan antar siswa. Adanya pengaruh partisipasi ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler atau participation diskonversi menjadi nilai biner, ya sama dengan 1, no sama dengan 0, dengan rata-rata 0,318, yang artinya hanya sekitar 31,8% siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kolerasi antara partisipasi ekstrakurikuler dan nilai ujian juga positif, meski lebih lemah dibanding kehadiran. Ini menunjukkan bahwa siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler cenderung memiliki nilai ujian yang lebih tinggi. Kemungkinan karena mereka memiliki keterampilan manajemen waktu dan motivasi belajar yang baik. Statistik deskriptif. Di sini terdapat variable attendance percentage dengan rata-rata 84,1%, min maksnya di angka 56-100% dengan catatan penting bahwa kolerasi moderat dengan skor. Ada variabel ekstrakurikuler participation dengan rata-rata 31,8%, min maksnya 0 sampai 1. Dengan catatan penting kolerasi lemah positif. Variabelnya ada exam score itu dengan rata-rata 69,6. Min max-nya 18,4 hingga 100 dengan catatan penting skor bervariasi tinggi. Kesimpulannya yaitu kehadiran yang tinggi memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan performa akademik. Partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler juga berkontribusi positif terhadap nilai meski pengaruhnya tidak sebesar kehadiran. Pengaruh ini dapat dijelaskan dengan pendekatan, motivasi, dan keterlibatan siswa secara aktif baik dalam akademik maupun non-akademik. Sekian.